Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Ibu Taskia dan juga teman-teman yang melihat video saya ini. Saya Nadia Maria Cianingrum dengan NIM 08200 akan mempresentasikan rangkuman PowerPoint dari proposal penelitian mata kuliah metode penelitian dengan judul Kajian Kualitas Air Waduk Sunter Barat, Jakarta Utara ditinjau dari parameter fisik dan kimia. Lalu berikutnya ini ada sesi sematika penulisan dalam penelitian ini. Yang pertama ada pendahuluan, hipotesis, tinjauan pustaka, tahap perencanaan, alat dan bahan, kerangka pemikiran, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir daftar pustaka. Lalu berikutnya di sini ada foto dari Waduk Sunter Barat Jakarta Utara. Jadi di sini waduk ini berfungsi sebagai daerah tangkapan air sebagai penanggulangan banjir. Jadi waduk ini menampung air limbah yang berasal dari aktivitas limbah domestik karena kegiatan yang ada di sekitar waduk ini adalah pemukiman, pertokoan, dan juga pasar. Jadi pencemaran yang masuk ke dalam waduk ini tuh sangat beragam. Dan ini memiliki dampak terganggunya keseimbangan ekologi di perkotaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran kualitas air dari waduk ini dengan menggunakan parameter fisik dan kimia untuk mengetahui tingkat pencemaran dari aktivitas sekitar terhadap kualitas air Waduk Sunter Barat, Jakarta Utara. Lalu berikutnya ada rumusan masalah. Di sini saya mengambil 5 poin rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana identifikasi sumber-sumber pencemaran di Waduk Sunter Barat, Jakarta Utara. Yang kedua, bagaimana perbandingan kualitas air di Waduk Sunter Barat dengan baku mutu sesuai dengan peruntukan. Yang ketiga, bagaimana proses perubahan kualitas perairan Waduk Sunter Barat, Jakarta Utara. Yang keempat, berapa konstanta laju degradasi dan order reaksi organik COD perairan Waduk Sunter Barat, Jakarta Utara. Dan yang terakhir, berapa lama pencemaran pada Waduk Sunter Barat, Jakarta Utara dapat pulih. Berikutnya ada tujuan. Di sini juga saya mengambil 5 poin. Yang pertama, mengidentifikasi sumber-sumber pencemaran di Waduk Sunter Barat, Jakarta Utara. Yang kedua, mengetahui dan membandingkan kualitas air di Waduk Sunter Barat dengan baku mutu sesuai dengan peruntukannya. Yang ketiga, menganalisa proses perubahan kualitas perairan Waduk Sunter Barat, Jakarta Utara. Yang keempat, menghitung konstanta laju degradasi dan order reaksi organik atau COD perairan Waduk Sunter Barat. Yang terakhir, memprediksi berapa lama pencemaran pada Waduk Sunter Barat, Jakarta Utara dapat pulih. Lalu berikutnya ada hipotesis dari penelitian ini. Di sini saya mengambil kesimpulan sementara yaitu kualitas air Waduk Sunter Barat, Jakarta Utara dari peninjauan parameter fisik dan kimia setiap tahun berkemungkinan besar semakin memburuk karena peningkatan jumlah penduduk sehingga kuantitas limbah otomatis semakin meningkat. Karena seperti yang tadi kita tahu, di latar belakangnya pencemaran yang masuk ke dalam waduk ini merupakan limbah domestik yang diakibatkan oleh hasil kegiatan dari penduduk. Seperti itu. Lalu berikutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian waduk. Di sini menurut PPRI nomor 37 tahun 2010 tentang bendungan. Bendungan merupakan nama lain dari waduk, jadi sama saja. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang atau tailing, atau menampung lumpur sehingga terbentuk situ. Yang kedua, ada parameter kualitas air, karena di sini kita memerlukan untuk menguji kualitas air Waduk Sunter Barat. Di sini analisis kualitas air adalah salah satu aspek yang paling penting dalam studi air tanah. Penentuan karakteristik fisik dan kimia air adalah rumah tangga, industri, dan irigasi. Kualitas air juga dapat bervariasi dengan perubahan musim, terutama diatur oleh luas dan komposisi padatan terlarut. Kualitas air dipengaruhi oleh alam dan efek antropogeni termasuk iklim, geologi, dan irigasi praktik.
Ini menurut Bhatnagar tahun 2013. Parameter kualitas air dibagi menjadi dua di sini, yaitu fisik dan kimia, karena di sini penelitiannya menguji dari kedua parameter ini. Yang pertama ada parameter fisik, yaitu meliputi suhu, total padatan tersuspensi atau total suspensi solid atau TSS, dan total padatan terlarut atau total dissolved solid yaitu TDS. Yang kedua ada parameter kimia, meliputi pH, oksigen terlarut atau dissolved oksigen, fosfat, nitrogen, dan detergen sebagai MBAS. Berikutnya ada tahap perencanaan yang meliputi waktu penelitian dan tempat penelitian. Yang pertama ada waktu penelitian, yaitu dilakukan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dengan dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan, dengan rincian 2 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung. Dan yang kedua, tempat penelitian dilaksanakan di Waduk Sunter Barat, Jalan Sunteraya, Kelurahan Papunggo, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Berikutnya ada alat dan bahan yang digunakan di penelitian ini, yaitu untuk alat ada water sampler tipe horizontal, botol sampel, cooler box, ice box, diometer, pH meter, termometer, GPS, tongkat bambu, dan meteran. Sedangkan untuk bahan ada sampel air, aquades, asam asetat, larutan asam dan basa, larutan natrium sulfit, larutan natrium hidroksida, larutan kalium iodida 10%, larutan alkali iodida, larutan magnesium sulfat, dan yang terakhir ada larutan ferriklorida. Berikutnya ada kerangka penelitian. Yang pertama ada identifikasi masalah, yaitu bagaimana kualitas air Waduk Sunter Barat, Jakarta Utara jika ditinjau dari parameter fisik dan kimia. Berikutnya ada pelingkupan atau scooping. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, pengumpulan data primer dan sekunder. Yang kedua, pengambilan sampel air pada 11 titik di permukaan, di mana masing-masing titik melewati setiap zona dan sumber pencemar. Yang ketiga, menganalisis kualitas permukaan air Waduk Sunter Barat dengan parameter fisik dan kimia di laboratorium. Yang keempat, menganalisis proses perubahan kualitas perairan Waduk Sunter Barat. Dan yang terakhir, perhitungan waktu tinggal hidrolis pada Waduk Sunter Barat. Berikutnya, untuk perumusan masalah itu sama dengan slide sebelumnya di bagian perumusan masalah. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya hanya menampilkan saja. Begitu juga dengan tujuannya, itu sama seperti slide sebelumnya. Dan juga hipotesis, itu sama seperti slide hipotesis. Dan yang terakhir adalah pengumpulan data. Di sini dibagi menjadi dua untuk jenis datanya. Yang pertama ada data primer, yaitu data yang saya peroleh langsung dari objek yang saya teliti dengan cara observasi lapangan dan juga uji laboratorium. Dan berikutnya data sekunder, yaitu data yang bisa saya peroleh dari pihak kedua atau dari jurnal terpercaya atau dari pihak terpercaya. Yang pertama saya peroleh dari jurnal penelitian yang terpercaya, dan yang kedua dari data kualitas fisik dan kimia dari Waduk Sunter Barat. Berikutnya ada variabel penelitian. Di sini saya mengambil 3 variabel. Yang pertama ada parameter fisik dan kimia. Ini meliputi temperatur atau suhu, pH, TDS, TSS, DO, air kejeledal, dan juga detergen serta fosfat sebagai MBAS. Ini merupakan jenis variabel terikat. Lalu berikutnya untuk Waduk Sunter Barat, Jakarta Utara merupakan jenis variabel terikat. Dan yang terakhir kualitas air, ini merupakan jenis variabel bebas. Berikutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan 3 cara untuk mengumpulkan data. Yang pertama ada observasi. Jadi ini saya ambil langsung dari objek yang diteliti dan dengan cara mengambil sampel air dan mengamati hasil kualitas air. Lalu akan saya sajikan dalam bentuk data-data, dokumen, dan juga tabel-tabel. Berikutnya ada uji laboratorium, dilakukan untuk mengetahui kualitas air, dan akan dilakukan di laboratorium lingkungan Universitas Trisakti. Jadi parameter yang akan
Uji itu meliputi suhu, pH, TDS, TSS, DO, total nitrogen, fosfat, dan deterjen. Berikutnya ada kajian literatur. Ini merupakan cara untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber kajian literatur. Jadi ini digunakan sebagai penjelasan untuk mengetahui kondisi kualitas air waduk Sunter Barat dari parameter fisik dan kimia. Lalu yang terakhir di sini ada daftar pustaka. Di sini ada 5 sumber yang saya gunakan sebagai landasan teori dan juga literatur dalam melakukan dan merencanakan penelitian ini. Baik, sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih kepada Ibu Taskia dan teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.